Kabupaten Purwakarta. Wakil Bupati Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) mengadakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Acara ini berlangsung di Balai Sawala Yudhistira pada Kamis, 23 Januari 2025, dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, serta Wakil Bupati terpilih Abang Ijo Hapidin. Selain itu, tamu undangan dari Kabupaten Subang, Karawang, Cianjur, Bogor, dan Bandung Barat turut serta dalam diskusi ini. Dalam sambutannya, Sekda Purwakarta Norman Nugraha menekankan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi pasca pemilihan kepala daerah pada November 2024. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk menyesuaikan dan mempercepat realisasi visi misi kepemimpinan baru. Ia juga mengajak seluruh peserta forum untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan RKPD 2026 agar berbagai isu strategis yang masih dihadapi Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan secara bertahap mulai tahun 2025. Norman menegaskan bahwa pembangunan di tahun 2025 harus lebih baik dan seluruh jajaran Pemkab Purwakarta harus bekerja sama dalam mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan di daerah. Dalam arahannya, Norman menyebutkan bahwa pembangunan di Kabupaten Purwakarta akan terus mengacu pada visi Purwakarta Istimewa. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, camat, dan pemangku kepentingan lainnya, ia optimis bahwa percepatan pembangunan bisa dilakukan. Berharap seluruh jajaran pemerintahan dan stakeholder terkait dapat mendukung kebijakan yang telah dirancang. Dengan kerjasama yang solid, harapan masyarakat Purwakarta dapat terwujud dengan baik Forum Konsultasi Publik RKPD 2026. Ini menjadi langkah awal dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Baik, terima kasih kepada Profesor Yayang, Wakil Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi. Baik, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dipegang terlebih dahulu, karena yang pastinya saat lagi kita akan kembali dengan menyongsong hari-hari ke depan. 3, 2, 1. Izinkan saya Abang Ijo Hapidin mewakili Bupati terpilih Bapak Saiful Bahri Binjen ingin sedikit menyampaikan visi dan misi Purwakarta Istimewa. Apakah kami yakin berdua bisa mengistimewakan masyarakat Purwakarta? Kami sangat yakin karena niat kami ibadah dan pengabdian. Purwakarta Istimewa. Kami akan mengistimewakan masyarakat Purwakarta dari mulai pendidikan. Dari mulai pendidikan, Pak, Abang Ijo ini orang yang belum beruntung bisa duduk di perguruan tinggi, Pak. Makanya tadi saya perlu bimbingan, Pak. Besok jangan ijazah paket C, tapi besok bila perlu jadi S1, Pak. Dan bukan hanya Abang Ijo, Pak, tapi masyarakat Purwakarta, khususnya regenerasi kita yang punya prestasi tapi terhalang oleh faktor ekonomi. Insya Allah Om Jen Abang Ijo akan memberikan fasilitas dari mulai SD sampai jenjang pendidikan tertinggi, dari mulai S1 sampai bila perlu sama Bapak Profesor, Pak, ya. Masyarakat Purwakarta harus cerdas, pintar, dan berakhlakul karimah, Pak. Dan kami berjanji, Pak, di kepemimpinan kami, dari mulai pendidikan, dari mulai infrastruktur. Bahkan kemarin, alhamdulillah saya diterima oleh mantan Presiden Pak Joko Widodo. Saya sekarang jadi sales, Pak. Bahwa di Purwakarta itu, Pak, sumber daya alamnya, SDM-nya, Pak. Saya merayu Pak Presiden Jokowi karena
Beliau bapaknya wakil presiden, Pak. Mudah-mudahan bisa silaturahmi, menyampaikan aspirasi, karena membangun Purwakarta itu tidak bisa sendirian, Pak. Perlu bantuan Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, sangat penting. Perlu bantuan dari pusat, sangat penting, Pak. Bahkan alhamdulillah kemarin saya diagendakan, minggu depan saya ketemu wakil presiden. Kesehatan. Ya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS terkait dengan kesehatan gratis lah. Jangankan masyarakat, khususnya pers juga ini tuh belum tentu pada sehat. Kan penting juga pers membangun Purwakarta bareng-bareng pemerintah daerah. Satu. Nah, seperti pers rekan-rekan yang hadir di sini, Bang Ju pun punya program tentang kesejahteraan gitu kan. Yang penting selama pers kolaborasi membangun masyarakat Purwakarta, bareng-bareng membangun Purwakarta, kita pun akan memprioritaskan tentang kesejahteraan dan kesehatannya. Dari mulai program gitu kan, pengobatan, pemeriksaan gratis. Kita belum dilantik sama presiden, tapi tetap berjalan program tersebut gitu kan. Apalagi saya dokter, jadi saya suruh kerja untuk masyarakat, ibadah dan pengabdian gitu kan. Makanya untuk masalah kesejahteraan, kesehatan, insya Allah rancangan kerja pemerintah daerah kami akan membuktikan bahwa kepemimpinan Om Jen Abang Ijo bisa mengistimewakan masyarakat Purwakarta dari mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan insya Allah tingkat kemiskinan yang ekstrim tidak ada di Purwakarta. Amin, amin. KPD rencana kerja pemerintah daerah sesuai visi dan misi kami gitu kan Purwakarta istimewa. Kami akan mengistimewakan masyarakat Purwakarta, dan janji politik kami setelah kami diberikan amanah oleh masyarakat Purwakarta, kami tinggal membuktikan dari visi misi kami Purwakarta istimewa. Pertama yang kami akan istimewakan dari mulai pendidikan, kesehatan, sumber daya manusianya, dari mulai infrastrukturnya. Infrastruktur kan banyak. Iya, banyak. Dan kami belum terpilih juga hari ini sudah mulai bekerja menyiapkan bagaimana masyarakat Purwakarta hari ini kan masih ada tingkat kemiskinan yang sangat banyak kan. Nah, bagaimana caranya ke depan? Kami punya cara untuk masyarakat besok dari mulai pendidikan, dari mulai infrastruktur, kesejahteraan guru, dan bagi anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi, kami akan memberikan beasiswa, akan menjadi orang yang sukses. Terus kedua, bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia dari mulai ekonominya? Kami hari ini sudah membuka tempat di mana untuk pembelajaran masyarakat agar bisa menjadi petani sayuran, petani ikan. Karena hari ini dengan adanya program makan siang bergizi, ini adalah momen dan kesempatan kita khususnya masyarakat Purwakarta harus bangun. Jangan punya mindset hanya kerja di pabrik. Ya, ini konsep untuk membuka lapangan pekerjaan. Bukan hanya membuka, tapi kita akan menciptakan di setiap desa menjadi desa mandiri. Tapi yang kami berikan bantuan, kami akan prioritas bagi masyarakat yang mau sekolah pertanian bareng Om Jen Abang Ijo, adanya di Tajuk Gede. Kita akan ajarkan dari mulai cara menanam, merawat, membuahkan, bagaimana cara menjual. Setelah lulus dari situ, selama 3 bulan, 4 bulan, dia tidak perlu kemana-mana, cukup di desanya. Mendirikan bangunan seperti greenhouse, kami akan bantu. Karena dia sudah bisa dan bisa dipercaya, dia harus jadi guru di desa itu. Mendidik masyarakat sekitarnya agar bisa bertani. Karena pertanian hari ini keren, Pak. Dengan adanya program makan siang bergizi gratis ini adalah momentum kesempatan kita masyarakat Purwakarta bila perlu di depan rumahnya ada sayuran. Karena saya akan mengawal langsung bahwa di dapur-dapur tersebut untuk kebutuhan sayuran, ikan di Purwakarta itu melimpah, Pak. Dan masyarakat harus hadir. Nah, ketiga, dari mulai infrastruktur, dari rencana kerja sama kepala daerah, kami targetkan 3 tahun ke depan infrastruktur akan beres, Pak, insya Allah. Pak, terkait tadi untuk makan gizi tadi, Pak, untuk SMP kan sudah berjalan, Pak, ini selama berapa hari. Ini kan hanya beberapa sekolah aja yang ditunjuk. Kan Pak, percontohan, baru percontohan. Nanti kita nunggu juknis dari pusat. Cuman kita tidak mengandalkan juknis juga, harus persiapan, Pak. Karena ini akan dimulai, belum menyeluruh kan. Kita ini kan harus, Pak, percontohan-percontohan tentang penyelenggaraan, persediaan barang, penyaluran, strategi. Kan sistem itu baru kita buat, dan percontohan-percontohan di SMP belum menyeluruh, tapi insya Allah di tahun ini akan menyeluruh, Pak. Oh, iya. Diperkirakan berapa bulan ini, Pak,
untuk percontohan ini berjalan. Ini kan sudah berjalan, tapi beberapa siswa ini ada yang mempertanyakan gitu. Kenapa itu kok hanya yang ditunjuk itu gitu? Apa alasannya gitu? Boleh Pak Sekda, karena saya baru masuk di pemerintahan, bisnis tersebut mungkin Pak Sekda bisa menjawab masalah itu. Oke. Gimana Pak? Dengan kebutuhan ya, bahwa dengan jurusan dari Badan Gizi Nasional, kami masih mempersiapkan terkait dengan pemberian makanan bergizi gratis untuk seluruh siswa di Kabupaten Purwakarta. Hari ini untuk SPPG atau Satuan Pelayanan Pemberian Makan Bergizi Gratis baru 2 Pak. Kalau pendekatannya berdasarkan jumlah siswa, kita membutuhkan 55 satuan layanan. Tapi nanti kita lihat bagaimana kebutuhan kondisi di Kabupaten Purwakarta seperti apa. Nanti kita sesuaikan. Kalau toh misalnya memang dibutuhkan itu ya tentu nanti kita akan coba bersinergi dengan lintas sektor untuk mempersiapkan 55 SPPG. Tapi kalau misalnya dibutuhkan hanya beberapa di masing-masing kecamatan, kalau misalnya 2 atau 3, yang berarti kita sesuaikan juga. Tapi yang jelas kita masih nunggu Juknis, sesuai arahan Pak Bupati, Pak Wagub, kita lagi menyiapkan konsep bagaimana pemberian makanan bergizi gratis di Purwakarta ini bisa berjalan dengan baik. Itu dapur umum udah berapa titik yang dibangun sekarang? Dapur umum itu Pak. Itu di mana aja Pak? Yang satu di bawah koordinasi Kodim, yang satu ada salah satu yayasan sudah membuat. Terus kira-kira per kecamatan itu berapa ya? Nanti ke depannya. Tadi kalau pendekatannya per siswa kita itu kan ada 165.000 kurang lebih. Kalau satu dapur umum 3.000 ya berarti kurang lebih kan 55 SPPG dapur umum. Kurang lebih. Herman Budiono dari Purwakarta mengabarkan.